Halo, perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan saya Filbert Saimotirwana dengan NIM 7708220091 dan partner saya yaitu Didik Perdana Tadian dengan NIM 77082200031. Kami dari kelas D4SM4603. untuk tugas besar UI UX ini kami memilih judul God Games. Bisa dilihat logo tersendiri untuk logo God Games yang kami buat. Terdapat pemilihan warna, hex code, dan beserta makna dari elemen-elemen yang tersedia. Lalu mengapa kami memilih God Games dan apa itu God Games? Jadi God Games itu ya aplikasi portal game desktop berbasis mobile. Nah, tujuan kami itu untuk membuat God Games itu memudahkan user ataupun gamer dalam mencari game yang diminati. Nah, itu kenapa? Karena user sekarang tuh lebih sering bertatap muka dengan handphone dibandingkan dengan desktop ataupun PC. Atau juga untuk beberapa user itu memiliki tingkat kesibukan yang tinggi, jadi nggak bisa terus-menerus di depan layar komputer. Nah, target kami ialah para pecinta game desktop dari berbagai kalangan. Lalu aplikasi ini juga merupakan ekstensi dari versi yang ada di desktop. Lalu fitur-fitur tersendiri pun tidak kalah dari versi desktopnya. User ataupun gamer, mereka dapat mencari game favoritnya dan bahkan kami telah merekomendasikan beberapa games berdasarkan kategori dan histori pencarian user. Tentunya transaksi pembelian game dapat dilakukan di aplikasi God Game versi mobile ini. Lalu untuk tampilan awalnya untuk tampilan awalnya mungkin akan seperti ini, dan bagaimana jalannya aplikasi God Games ini akan dijelaskan oleh partner saya yaitu Didik. Oke, kita masuk ke bagian demo dari aplikasi God Game. Nah, di sini tampilan awalnya seperti ini. Kita harus login, bisa juga register. Nah, untuk login bakal seperti ini tampilannya. Ada masukin email dan juga password. Kita masukin aja dulu, coba. Nah, untuk login dia bakal langsung ke direct ke main menu. Nah, di sini ada register juga ya. Kita nanti tampilannya seperti ini. Terus kita diminta first name, last name, email, password, dan juga repeat password. Isi aja dulu. Nah, kalau create dia bakal langsung ke direct ke main menu. Nah, di bagian login juga ada yang namanya reset password. Nah, dia bakal minta email kita, tinggal kita isi aja. Nah, ntar dia bakal kirim email verifikasi di bagian email kita pastinya. Oke, sini tinggal isi password baru, diulang dan juga dikirim. Ntar bakal langsung ke direct ke bagian login. Kita harus isi email dan juga password yang baru kita perbarui tadi. Oke, kita lanjut ke main menu. Nah, di main menu tuh ada bagian di main menu tampilan seperti ini. Ada popular game yang isinya game-game populer dari God Game. Kemudian ada summer diskon, game-game yang diskonan ya. Lalu recently search itu game-game yang pernah kita cari di bagian search ini. Dan juga ada browse by kategori dan developer. Oke. Untuk selebihnya kita cek dulu ya. Browse by kategori itu dia bakal tampilin game-game yang masuk dalam kategori action. Misalnya ya, kalau kita cek di kategori action, misalnya sini ada Sekiro, ada Modern Warfare, Ghost of Tsushima, dan lain-lain. Kemudian di developer ya seperti tadi kategori dari action. Ini kalau developer kita cari Ubisoft, dia bakal nampilin game-game yang di developer yang oleh Ubisoft. Misalnya di sini ada Assassin's Creed, banyak sih Assassin's Creed-nya. Oke, kita coba aja satu-satu ya. Satu aja dulu ya. Di bagian Assassin's Creed Odyssey coba kita cek. Nah, ini bakal seperti ini tampilan dari masing-masing aplikasi, detail dari gamenya. Di sini ada apa ya namanya, sinopsis dikit lah ya. Kemudian ada nama developer, publisher, dan lain-lain. Detail-detail dari gamenya lah pokoknya. About this game, system requirements, dan juga ada saran aplikasi yang mirip lah ya. Oke, seperti itu aja detail. Kemudian kita lanjut ke bagian ke bagian ini udah sebenarnya. Nah, di bagian sini ada logo QR nih. Nah, logo QR itu buat apa? Buat menggampangkan kita ya, memudahkan kita untuk login di HP. Jadi ini sebenarnya aplikasi dari laptop kan. Nah, nanti di laptop tuh bakal ada scan QR. Kalau misalnya kita scan di sini, dia bakal langsung ke login akun dari website, akun yang terlogin di laptop. Jadi bakal langsung login di website di mobile apps ini. Seperti itu aja sih sebenarnya.
untuk QR-nya. Kita lanjut ke bagian sini. Nah, ini ada icon notifikasi nih. Isinya ya pasti notifikasi lah ya. Tampilan notifikasi seperti ini. Jadi dia bakal nampilin notifikasi apa aja, kayak misalnya game dan juga detailnya di bawah. Oke. Kita lanjut ke bagian, nah ini di sebelah kiri ya, kanan atas tuh ada profile. Profile tuh isinya bakal seperti ini nih. Ada nama, username, email, dan juga recent activity. Nah, recent activity itu apa? Aktivitas user yang belakangan ini. Jadi kayak misalnya dia main PUBG atau Devil May Cry, bakal tulis di sini. Kalau kita pencet all, dia bakal nampilin semua jadinya. Nah, ini baru 3 doang sih. Oke, lanjut. Di sini juga ada setting profile. Jadi kalau misalnya kita pencet yang ini, dia bakal munculin change profile, your name, username, dan juga password. Kalau kita change profile, dia bakal seperti ini tampilannya. Ini kita bisa milih profil apa aja yang udah kita sediain, ataupun kita bisa naruh misalnya foto atau video. Foto doang untuk masuk ke profil kita. Kalau misalnya kita pilih salah satu dari ini, nah dia bakal nanya nih save this change. Kalau misalnya kita no, balik. Tapi kalau kita yes, profilnya bakal berubah. Itu aja sih. Nah, lanjut ke your name. Paling ini ubah nama doang. Save. Nah ini dapat ubah nama yang udah keubah. Bisa username itu diubah username juga sih. Jadi antara username yang keubah bisa lampu. Dan terakhir paling password agak sedikit sulit. Dia bakal ngirim link verifikasi di email kalian yang udah terdaftar di aplikasi ini. Kemudian kalau udah, ntar bakal muncul seperti ini. Kita tinggal tulis password baru dan save, repeat, terus save. Nah, bakal jadi password kalian udah keubah. Nah, kita lanjut di bagian ini udah semuanya. Nah, di sini ada history transaksi nih. Jadi di sini bakal munculin history transaksi, kita bisa cari juga, dan di sini bakal muncul history transaksi dari awal hingga akhir sih. Jadi yang paling pertama ini dari yang terakhir kali kita lakukan transaksi, misalnya di PUBG ini. Nah, di sini ada logo ada warna nih, ada abu-abu dengan merah. Nah, abu-abu itu untuk jika pembelian berhasil. Kalau merah itu jika pembeliannya tidak berhasil atau entah ada kendala error ataupun gagal gitu ya. Nah, untuk bagian pembayaran dan juga top up akan dijelaskan oleh teman saya, Filbert. Oke, bagian your wallet. Di sini kita akan melakukan sebuah top up. Top up apa? Top up GG wallet. Bisa lihat di sini masih 0 ya. GG walletnya atau GG coinnya. Jadi kita klik yang nah, di sini kita akan memilih untuk payment ini menggunakan apa, terus juga akunnya. Kita bisa milih akun yang sedang tertaut di sini ataupun akun yang lain. Nah, kita pilih self account, lalu kita pilih dana di sini ya. Kita klik continue. Nah, nanti akan ada sedikit rincian. Kita klik continue di sini. Nah, dia akan proses dan top up sukses. Nah, bisa dilihat di sini dia langsung berubah awalnya 0 jadi 50. Oke, kita lanjut ke bagian card. Nah, di bagian sini kita bisa memilih apakah game ini untuk akun kita atau akun yang lain. Nah, ini bisa kita pilih untuk self account dia semuanya. Dapat 2 game sini dengan harganya yang tertera dengan jelas, dan kita bisa remove di sini. Tapi untuk sekarang jangan, karena kita akan continue to payment. Bila kita klik, nah akan tampilannya mungkin sama seperti sebelumnya. Dan untuk proses pembayaran sama, karena kami menyediakan 4 pembayaran, yaitu Dana, ShopeePay, Indomart, dan BCA. Sini kita pilih Dana, klik continue. Nah, sama kayak sebelumnya, terdapat rincian dan berapa GG coin yang akan didapatkan dari transaksi ini. Kita klik continue. Nah, jangan lupa diklik sini. Oke, nah ini kan payment methodnya Dana, dan GG account-nya kan Ken Sigma ataupun yang tertaut. Kita klik, dia akan menunggu. Nah, ini misalkan kita proses pembayaran selesai. Nah, ini misalkan kita sudah bayar ya. Oke, maka akan kurang lebih seperti ini dah. Dan di library pun kita akan melihat game yang tadi kita beli akan ada di library kita dan bisa dimainkan di desktop tentunya. Oke, tadi kan untuk versi Dana ya, kita kembali lagi. Kita untuk versi BCA-nya. Nah, kita klik sini BCA, klik continue. Nah, ini kita klik di sini. Nah,
Kita klik. Nah, dia akan seperti ini tampilannya kurang lebih untuk bagian BCA, ShopeePay, dan juga Indomaret. Karena Dana tuh dia langsung direct, kalau BCA dia ada sedikit transaksi dulu. Nah, dia akan seperti ini, dan kalau kita klik status pembayaran, kan unpayment di sini, berarti belum dibayar. Kalau sudah dibayar, maka akan langsung berubah. Nah, seperti ini kurang lebih sama seperti sebelumnya. Library bahkan tertambah oleh game yang kita beli atau kita berhasil transaksi. Mungkin itu saja untuk bagian yang ini. Silakan dilanjutkan. Oke, kita lanjut. Nah, tadi udah dijelasin kan di bagian taskbar sini semua. Kita lanjut ke bagian taskbar terakhirnya. Nah, di sini ada bagian library, contact us, dan juga about us, lalu ada quit. Nah, di bagian library ini kalau kita tekan, nah tampilannya bakal seperti ini. Dia bakal nampilin game-game apa aja yang udah masuk ke dalam akun kita, yang udah pernah kita beli, entah itu yang udah di install ataupun yang belum. Oke, seperti itu aja sih. Ini belum saya tekan. Oke, kita lanjut. Kita kembali dulu ke bagian contact us sekarang. Di contact us itu kayak apa namanya, tanggapan user ya, entah itu kritik, saran maupun pendapat lah ya. Ini kita harus tulis nama dulu, email, dan juga message. Lalu kalau kita klik send, dia bakal kekirim langsung ke email dari admin aplikasi GatGame. Seperti itu aja. Nah, untuk about us tuh paling tentang kami yang membuat aplikasi sebenarnya. Di kayak misalnya ini ada sejarah dibuatnya GatGame itu apa, terus GatGame itu buat apa tuh. Nah, ini bakal dijelasin di about us tuh. Seperti itu aja sih. Nah, untuk quit game untuk keluar game ya, itu aja sih. Jadi tinggal yes. Oke. Baik, cukup sekian demo dari aplikasi GatGame. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok 9. Terima kasih.